Dari Jalan AM Sanghaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Selamat bergabung dalam talkshow kesehatan bersama Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Dan kalau berbicara tentang kesehatan ibu hamil, pemeriksaan USG ini wajib dilakukan begitu ya Star Lovers ya. Dan ini penting sekali karena untuk memastikan kondisi kandungan atau janin dalam keadaan yang sehat. Lalu apa yang kira-kira harus ditanyakan ketika USG kandungan? Kita akan tanyakan langsung ke narasumber kita, yaitu Dr. Ade Setiagraha SPOG, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi ya dokter ya, dari Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Selamat siang Dokter Ade. Selamat siang Mbak. Kabar baik ya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi silakan untuk Star Lovers yang juga punya pertanyaan, mumpung ada Dokter Ade di sini, silakan sampaikan di line WA kita di 0818621013 atau juga boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm. Dokter, tema kita di siang hari ini menarik sekali karena kalau berbicara tentang USG kandungan, biasanya kan ini memerlukan biaya yang gak murah ya dok ya. Iya, betul. Jadi ketika nanti kalau udah ada pemeriksaan USG kandungan itu tidak useless gitu. Jadi udah siap dengan berbagai pertanyaan yang memang penting gitu ya untuk ditanyakan ke dokter kandungan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan tentang USG kandungan, saya pengen tanya dulu juga nih, sebenarnya kondisi kesehatan ibu hamil itu seperti apa? Atau yang bisa dibilang kesehatan ibu hamil atau ibu hamil yang sehat itu seperti apa nih dokter? Nah, jadi sebenarnya Mbak Widya dan Star Lovers, jadi kehamilan yang sehat itu pada prinsipnya adalah kehamilan yang memang direncanakan atau terencana, bukan kehamilan yang karena kegagalan IUD, karena kehamilan yang memang tidak direncanakan yang tiba-tiba hamil seperti itu ya. Sehingga dengan kehamilan yang terencana diharapkan ibu itu selalu mengkontrolkan, selalu mengevaluasi rutin kehamilannya yang biasanya kita bagi dalam tiga trimester ya, semester 1, 2, dan 3. Kemudian masalah gizinya ya, karena sekarang juga sedang penggalaan masalah stunting gitu ya Mbak Widya. Jadi memang itu juga jadi salah satu item ketika pemeriksaan ANC atau antenatal care, kunjungan rutin pemeriksaan ibu hamil. Jadi tidak hanya terkait pemeriksaan kehamilan dari ibu, kondisi ibu dan janin, kemudian gizinya ya, dan kira-kira nanti penanganan atau persalinannya akan dilakukan di mana, itu semua sudah terencana dari awal. Kita diharapkan bisa dari awal kita merencanakan untuk kehamilan sehat itu seperti itu. Sudah dipersiapkan begitu ya dokter ya. Jadi memang untuk hamil itu diperlukan persiapan yang cukup matang ya dokter ya. Tidak hanya kesiapan secara mental juga gitu ya, tapi kesehatan ibu dan juga janin atau kandungan di dalamnya begitu. Nah kemudian ketika sudah masuk trimester pertama itu dokter, biasanya kan ada muncul yang namanya muntah-muntah kayak gitu. Nah mungkin ini bisa disampaikan oleh dokter juga gitu ya. Apakah ini hal yang sangat wajar gitu ya yang dialami oleh ibu hamil gitu? Dan katanya sih kalau trimester pertama itu masih rentan dok. Ini apa betul seperti itu dokter? Sebenarnya wajar sekali ya kalau pada ibu hamil trimester pertama itu mengalami mual muntah gitu, karena terkait dengan kondisi hormonalnya. Jadi ada perubahan hormonal, ada hormon yang naik ketika kehamilan. Nah hormon ini dia sebenarnya tugasnya salah satunya adalah untuk menjaga kehamilan ya. Akan tetapi dia punya efek samping mual dan muntah. Tuh, sehingga ketika ibu hamil mual dan muntah sebenarnya di satu sisi itu bagus, itu menandakan hormonnya tercukupi. Nah, akan tetapi memang kondisi ibu menjadi sangat turun ya, sangat turun drop seperti itu. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau mual muntahnya ini diffuse atau terlalu sering, lebih dari 5 kali, kemudian setiap makan mesti muntah sampai badan ibunya terasa lemas, pusing, tidak bisa aktivitas. Lah kalau sudah seperti itu membutuhkan perawatan ya. Jadi mual muntah itu sebenarnya normal, akan tetapi kalau dia berlebihan tadi itu butuh perawatan segera. Jadi kondisi yang wajar dialami oleh ibu hamil di trimester pertama, tapi juga dilihat juga ya, apakah tingkat kemuntahan atau mualnya ini tingkat kemuntahan apa ya, beberapa kali lah istilahnya begitu ya dokter ya. Kalau lebih dari 5 kali itu bisa dibilang
harus memerlukan perawatan yang lebih lagi ya dokter ya. Apalagi kok sampai badan terasa lemas, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Oke, nah untuk pemeriksaan USG sendiri, ini berarti berjalan tiap trimester gitu ya dokter? Setiap 3 bulan sekali harus periksa USG ya dokter ya? Sebenarnya kalau dari patokannya itu ada beberapa mungkin hanya sekitar 3 atau 4 kali USG ya sebenarnya. Yang urgen yang pasien itu atau ibu hamil itu harus periksa. Ya, kayak di trimester 1 nanti di awal kehamilan antara 6 sampai 8 minggu mungkin untuk ngecek saya itu benar hamil apa enggak sih. Memastikan ya. Pastikan. Kalau terlalu muda pun akan susah. Karena kita baru bisa kelihatan kehamilan atau kantong, paling awal kan kantong kehamilan ya. Kantong kehamilan itu baru bisa kita ukur itu mungkin sekitar 4,5 minggu. Jadi kalau ibu baru saya terlambat 2 hari nih. Nah, datang bisa jadi tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti yang antara 10 sampai 14 minggu, nanti sekitar 12 minggu. Kemudian di trimester 2 18 sampai 22 minggu. Kemudian nanti ada di trimester 3 2 atau 3 kali ya, di 28, 32 dan 36 minggu. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih 3 sampai 4 kali berarti ya dok ya, untuk memastikan lagi gitu. Nah, untuk masuk di trimester pertama, berarti itu apa aja yang harus ditanyakan? Berarti tadi 1, apakah ada kantong janinnya di situ ya, yang pertama ya. Kemudian terkait dengan kesehatan yang lain apa nih dok yang harus ditanyakan oleh ibu hamil ya, di trimester sebenarnya pertama? Kalau di trimester pertama itu pertanyaan pertama adalah saya benar hamil atau enggak itu, ya dok? Ada kantong janin atau enggak gitu ya? Tandai dengan adanya kantong janin nanti terkait dengan usianya ya. Kalau kita terdeteksi di usia sekitar 4-6 minggu mungkin baru bisa kita lihat kantong janinnya saja. Di atas 6 minggu nanti mungkin bisa mulai kita lihat bakal janin. Jadi yang pertama, apakah saya hamil? Yang kedua, kehamilan saya apakah di dalam kandungan atau di luar kandungan? Itu bisa dilihat di trimester pertama. Itu bisa dilihat di trimester pertama. Ya, kemudian yang ketiga, apakah kantongnya sudah kelihatan? Ukurannya berapa minggu? Terus apakah bakal janinnya sudah kelihatan? Nah, bagaimana dengan detak jantungnya? Apakah sudah terdengar? Seperti itu ya. Itu di awal-awal biasanya kita informasikan ke pasien demikian. Jadi jangan terburu-buru juga untuk melakukan USG ya dok. Kalau misalnya baru kayaknya aku telat 1 minggu nih gitu, jadi jangan terburu-buru. Jadi minimal 4 minggu ya dok ya untuk melakukan USG trimester pertama. Jadi kita bisa melihat itu juga bisa diukur pun paling cepat 4,5 minggu. 4,5 minggu. Gitu. Jadi ya itu biasanya juga disarankan kan dok, kalau misalnya sudah memasuki umur 4,5 minggu disarankan untuk USG. Biasanya seperti itu ya dok. Untuk memastikan hamil apa tidak tadi. Kalau misalnya dok ada beberapa kasus misalnya itu tadi ternyata tidak ditemukan kantong nih gitu ya. Ini apa yang terjadi ya dok? Kalau orang bilang katanya ini hamil di luar kandungan. Nah itu seperti apa nih dok? Jadi kita akan melihat sebenarnya dari penentuan usia kehamilan itu selain berdasarkan USG ada juga berdasarkan haid. Nah biasanya kita cocokkan dengan kira-kira berdasarkan haid ibu ini berapa minggu kehamilannya. Kehamilannya sekitar 8 minggu. Berarti normalnya dalam usia 8 minggu sudah kelihatan kantong, sudah kelihatan bakal janin. Nah maka akan kita evaluasi. Kalau di dalam tidak ada kantong di dalam rahim, nanti kan kita bisa melihat strukturnya. Apakah ada penebalan dinding rahim, apakah ada tanda-tanda kehamilan. Kalau memang ada tanda kehamilan tapi tidak ada kantong, maka kita akan evaluasi di luar dari rahimnya. Yang di kiri kanannya, di saluran indung telurnya atau di indung telurnya. Kehamilan di luar kandungan itu paling sering terjadi di salurannya, baik kiri maupun kanan di salah satu. Sehingga kita akan evaluasi di kiri maupun kanan. Ya. Untuk terbaiknya dilakukan dengan transvaginal. Kan USG ada 2 tipe ya, yang lewat perut atau abdominal, transabdominal, dan lewat jalan lahir, namanya transvaginal. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan di luar kandungan ini paling baik dilakukan dengan transvaginal. Seperti itu. Jadi diperiksa lebih detail lagi. Jadi kita mungkin selama ini baru tahu kalau USG itu biasanya di perut ya dok ya. Ternyata ada juga transvaginal itu tadi gitu ya dok, untuk memastikan tadi ya yang di luar kandungan tadi. Kemudian saran dari dokter nih ketika masuk trimester pertama, apalagi untuk ibu
hamil yang baru pertama kali hamil nih dok, gitu kan pasti ada perubahan hormon, kemudian itu tadi lemes, terus mual muntah. Nah itu apa yang harus dilakukan supaya kandungannya itu sehat nih dok di trimester pertama? Jadi selain ibu nanti memastikan memang saya hamil ya, dipastikan. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan seperti yang disampaikan tadi, maka solusinya sebenarnya mual muntah itu solusinya sederhana. Apa tuh? Makan. Kalau muntah lagi gimana dok? Makan lagi. Makan lagi. Jadi mual itu respon dari perutnya kosong. Nah, pengosongan lambung di kehamilan itu dia cepat. Mungkin baru 2 jam sudah kosong, 1-2 jam kosong, sehingga harus diisi lagi oleh makanan. Ya. Jadi makannya tuh tidak lagi sepiring penuh 3 kali sehari, tapi mungkin bisa 4-6 kali dalam sehari dengan takaran yang lebih kecil seperti itu. Dan monggo sebenarnya saya memberikan pasien untuk silahkan mencoba mana yang bisa masuk. Jadi gak harus nasi, gak harus air putih. Kalau bisa mau makan buah silahkan, mau nyemil roti atau lain silahkan. Yang penting ada yang bisa masuk. Termasuk teh juga nggak apa-apa dok? Sebenarnya teh termasuk yang dikurangin ya, dikurangin teh dan kopi termasuk yang dikurangin. Jadi kalau bisa cari lagi yang lainnya dulu yang kira-kira bisa masuk. Cari alternatif yang lain selain kafein ya dok. Ya, karena mungkin ada kebiasaan sebelum hamil tuh sering minum kafein kopi atau ngeteh gitu. Itu kan kebiasaan yang tidak baik juga ya untuk kandungan ya dokter ya. Ini menarik ya Star Lovers ya. Jadi memang demi kesehatan janin gitu ya, dan juga ibu juga, karena itu kan berkaitan ya dok ya. Jadi memang sebisa mungkin hal yang rutin biasa dilakukan tapi itu mempengaruhi kondisi kesehatan janin jangan dikonsumsi dulu, jangan dilakukan dulu, termasuk teh dan juga kopi gitu ya. Kalau misalnya buah gitu juga nggak apa-apa ya dok ya? Buah nggak masalah. Masuknya cuma buah nih, atau kalau enggak roti aja gitu nggak apa-apa. Konsumsi susu ibu hamil nih penting nggak dokter menurut dokter? Susu ibu hamil penting tapi tidak wajib selama asupan nutrisi terpenuhi dan suplementasi juga terpenuhi ya. Kan memang ada biasa diberikan vitamin nih ya. Kan memang secara penelitian di Indonesia ibu hamil itu masih kekurangan vitamin A, B, C, D kayak asam folat, zat besi, kalsium seperti vitamin D3. Nah, sehingga akan ada suplementasi seperti itu. Selama itu masih terpenuhi ya tidak ada masalah ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ibu menginginkan untuk minum susu silahkan. Jadi kalau memang habis makan muntah pokoknya dipaksa harus ada yang masuk gitu ya dokter ya. Gitu. Termasuk juga vitamin, biasanya pemberian ini juga ada di fasilitas kesehatan ya dok ya. Jadi ketika sudah periksa kemudian fix hamil biasanya diberikan vitamin-vitamin termasuk asam folat ya. Karena katanya asam folat ini penting sekali dok untuk ibu hamil. Sepenting apa sih dok? Penting karena dari penelitiannya bisa mencegah gangguan di saraf ya, neural tube defect. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan saraf bayinya itu dia bisa mencegah ke arah situ, ke kecacatan pada bayi. Jadi harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Untuk asam folat itu wajib dikonsumsi. Siap. Itu tadi trimester pertama ya dokter ya. Kemudian setelah itu masuk ke trimester kedua. Itu katanya di mana trimester kedua tuh lebih enakan badannya ya dok ya. Sudah mulai beradaptasi. Nah ini mungkin dokter bisa sampaikan juga di trimester kedua ini perubahannya apalagi yang akan dirasakan oleh ibu hamil nih dokter. Trimester 2 ini merupakan trimester yang paling enak buat ibu hamil. Itu kan bener ya berarti ya. Sampai 28 minggu mau jalan-jalan mau baby moon mungkin ya ya, jadi ini karena sudah tidak mual muntah, perut belum terlalu besar, gerakan adik belum terlalu kuat sehingga belum terlalu mengganggu ibu. Seperti itu. Perubahan yang jelas dialami ya tadi, nafsu makan mulai meningkat, ibu sudah mulai mau makan, perut mulai tambah besar ya. Kemudian gerakan-gerakan mulai akan dirasakan ya. Biasanya mulai sekitar 18 mingguan itu mulai ada kayak kedutan kecil-kecil ya seperti itu. Terus semakin kuat mungkin sekitar 22 sampai 24 minggu itu ada yang sudah mulai merasakan tendangan kecil-kecil gitu.
seperti itu. Oke, jadi ini kondisi di mana ibu hamil sudah sangat nyaman gitu ya dengan perubahan yang sudah terjadi. Nah, apakah ketika di trimester kedua ini kan katanya dulu kalau dari orang zaman dulu ya sering-sering jalan kaki. Nah, ini bisa dilakukan di trimester kedua, Dok? Bisa. Oke, karena membantu untuk lebih sehat ya, Dok ya. Sebenarnya sering jalan kaki di mall kan ibu-ibu sekarang ya Dok ya. Ngadem sekalian cuci mata ya Dok, belanja sekalian. Wah itu kadang senang banget saya bingung, Dok saya harus olahraga nggak ya, padahal si ibu itu sudah rutin jalan kaki ya. Olahraga itu wajib ya. Untuk jalan kaki di pagi hari seperti itu katakan ya. Oke, jadi olahraga yang paling ringan, yang paling mudah dilakukan oleh ibu hamil adalah jalan kaki. Selain itu, apakah bisa melakukan olahraga yang lainnya nih Dok? Seperti misalnya yoga. Kan sekarang banyak tuh yoga untuk ibu hamil. Kemudian juga bahkan ada beberapa influencer ya Dok ya, masih olahraga nge-gym Dok, tapi dengan kondisi dia hamil trimester kedua. Ini aman atau tidak sih Dok? Jadi saya selalu menanyakan terlebih dahulu ke ibu hamil ya, kalau dia hendak memulai olahraga, saya tanya, ibu sudah pernah atau terbiasa tidak dengan olahraga yang dimaksud? Sebagai contoh, Dok saya mau renang. Nah ibu sudah pernah terbiasa renang tidak sebelumnya? Enggak, karena ikut tren ya, saya mau renang. FOMO ya Dok. FOMO. Ya silahkan, tetapi ibu tidak boleh langsung gerakan yang langsung capek, langsung gerakan yang banyak, enggak. Pengenalan dulu. Jadi beda kalau sama selebgram atau ada artis yang ketika hamil pun dia masih olahraga, weightlifting, dia masih angkat barbel dan sebagainya. Tapi dia terbiasa dari sebelum hamil sudah melakukan itu. Jadi otot perutnya sudah terlatih sehingga ketika dia hamil tidak ada masalah. Nah, yang berbahaya adalah kalau ibu tidak terbiasa sebelumnya tiba-tiba melakukannya karena mengikuti tren, maka akan ada kontraksi di perut. Maka akan merasakan kontraksi, perutnya sakit, seperti itu ya. Kontraksi itu yang paling mudah untuk kita deteksi gitu ya, kalau sebagai orang awam nih Dok. Selain mungkin tiba-tiba perutnya sakit, apa yang dirasakan oleh ibu hamil ketika ini jangan-jangan kontraksi nih, supaya tahu nih ini kayaknya tanda-tanda atau gejala kontraksi gitu Dok. Kontraksi itu kan perasaan seperti perut itu tercengkram ya, kayak orang nyeri haid. Kayak orang nyeri itu nyeri kontraksi. Nah, biasanya respon terhadap aktivitas yang dilakukan, entah habis berlari atau entah habis angkat cucu berat atau habis melakukan sesuatu sehingga perut itu kan tiba-tiba kram ya, tiba-tiba kayak kontraksi. Nah, itu sebetulnya masih wajar karena respon. Yang penting ibu harus tahu bahwa itu waktunya untuk istirahat. Ya, ketika sudah istirahat nanti dievaluasi ya, kalau kontraksinya menghilang apa enggak. Kalau kontraksinya menghilang tidak ada masalah. Tapi kalau kontraksinya terus menerus timbul atau malah teratur dalam 10 menit ada kontraksi seperti itu, maka harus segera periksa. Apalagi kalau ada kontraksi disertai dengan ada keluar darah dari jalan lahir. Nah itu tanda bahaya ya, itu tanda bahaya. Lahiran ya Dok? Kalau di trimester 2 tanda bahaya jadinya. Kalau di trimester kedua tanda bahaya. Kemudian yang perlu ditanyakan ketika trimester kedua Dok, kalau tadi trimester pertama kan memastikan ada janin atau tidak. Nah trimester kedua ini ketika USG, apa yang harus ditanyakan oleh ibu hamil? Nah, trimester 2 ini kan sebenarnya, kalau di trimester pertama tadi kan kita memastikan hamil atau tidak, kemudian usia kehamilannya ya kan. Oh ya, saya lupa tadi di trimester 1 ada yang penting, yaitu penentuan usia kehamilan antara 10 sampai 14 minggu. Ini ibu-ibu sering bingung dan sering bertanya, setiap USG saya HPL-nya kapan ya kan. Jadi penentuan usia kehamilan itu dilakukan di awal kehamilan. Jadi di 10 sampai 14 minggu. Setelah itu kita tidak lagi menghitung HPL-nya. Sudah ditetapkan di awal, HPL-nya tanggal sekian. Ya. Nah, di trimester kedua yang kita lihat adalah kira-kira gambaran anatomi atau gambaran adiknya, secara struktur kepalanya seperti apa, bentuk badannya, gambaran tangan, gambaran kaki, kemudian organnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana detak jantungnya, ya, cairan ketuban, posisi ari-ari, ya itu. Itu bisa kita tanyakan pada saat hamil yang di trimester 2. Kemudian
gender reveal itu juga bisa ditanyakan pada saat trimester kedua. Trimester kedua di minggu keberapa sih dok? Sebenarnya kalau secara teori ya itu di 16 sampai 20 minggu itu sudah bisa dilihat ya kira-kira ke arah mana gendernya, jenis kelaminnya. Akan tetapi tergantung dari posisi bayinya. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Seperti itu. Karena biasanya kalau udah trimester kedua udah sangat semangat gitu ya. Kira-kira anakku nih cowok apa cewek gitu ya. Udah pengen nebak gitu ya. Ternyata malah posisi itu sangat menentukan ya, posisi bayi itu ya, ini terlihat atau tidak. Dan berarti ketika mungkin di 16 sampai 20 minggu itu ternyata nih dok tidak terlihat posisinya, berarti menunggu di trimester ketiga baru bisa menebak gendernya ya dok ya. Menunggunya di USG berikutnya ya. Saya ada satu pasien itu baru kelihatan di usia 38 minggu. Mau lahiran ya dok? Mau lahiran. Itu karena janinnya menutupi ya. Selalu menutupi. Pada saat kontrol itu posisi kakinya selalu menutupi ini. Jadi susah kita melihatnya. Baru jelas di 38 minggu tadi. Seminggu kemudian lahir. Ngasih kejutan dedek bayinya ternyata ya. Baik, Star Lovers, kita jadi dulu ya Dokter Ade ya gitu ya. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk, nanti kita akan sampaikan ke Dokter Ade untuk dijawab gitu ya. Silahkan aja bagi Star Lovers yang juga masih punya kebingungan atau juga ini lagi menunggu detik-detik lahiran mungkin, atau juga baru hamil, boleh langsung sampaikan pertanyaannya di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih bersama kami dalam talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Dan Widya juga masih bersama Dr. Ade Setiagraha SPOG ya, Star Lovers ya. Jadi tadi kita udah membahas tentang kesehatan ibu hamil gitu ya sampai di trimester kedua. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Dijawab ya Dokter Ade ya. Harus dijawab nih, ditodong dengan pertanyaan. Terima kasih untuk Pak Wikan di Bantul nih. Ini menarik nih pertanyaannya. Pak, kalau istri udah ikut KB tapi kok sering mual ya, apakah ini hamil padahal kan udah KB? Nah ini tidak disebutkan juga KB-nya apa dok. Apakah memang KB, beberapa jenis KB ini bisa memungkinkan untuk hamil lagi nih dok padahal udah KB? Misalnya KB IUD gitu. Gimana dok? Kalau mual mah bisa tergantung jenis KB-nya. KB hormonal itu memang resiko mualnya juga lebih besar ya, baik pil maupun suntik. Nah, kalau kemungkinan yang digunakan adalah KB hormon. Kalau KB hormon mungkin sekali mual ya. Nah, kemudian apakah mungkin kalau sudah KB terus kita hamil? Mungkin sekali, karena tidak ada yang 100% mencegah kehamilan. Gitu KB ya. Apapun itu ya dok. KB apapun itu. Jadi 99% pun kan 1%-nya. Kayak gitu. Nah, IUD beberapa kali juga bisa mengalami kegagalan ya. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah yang sudah disteril pun juga pernah ada yang hamil lagi ya. Ada rekanalisasi di situ. Jadi tidak ada yang 100% tuh. Gitu. Jadi kalau menggunakan KB hormon memang bisa jadi sering mual begitu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Wikan ya. Tadi tidak disebutkan nih KB-nya apa. Mungkin nanti habis ini di chat lagi untuk KB-nya apa nih untuk bisa memastikan. Kemudian juga ada pertanyaan nih dari Ibu Siwi nih dok. Katanya kalau hamil besar itu bagusnya tidurnya miring ke kiri dok, katanya untuk jalur pernafasan supaya lebih enak nafasnya dan juga untuk jalur adiknya gitu, dedek bayinya. Apakah ini benar? Ya, secara teori miring kiri itu sirkulasi ke janinnya lancar ya. Jadi memang itu betul. Tapi ibu tidak harus selalu miring ke kiri ya. Jadi ibu bisa miring kanan, bisa tidur telentang, bisa miring ke kiri seperti itu. Kalau tidur telentang agak susah di kehamilan besar karena bisa menyebabkan karena akan menekan pembuluh darah besar sehingga bisa besesek rasanya. Sehingga kalau mau tidur telentang harus dengan bantal yang tinggi, mungkin 2-3 bantal kayak orang setengah duduk. Itu baru bisa. Nah, kalau capek miring kiri ya miring kanan. Jadi sebetulnya selama gerakan adik itu aktif, kondisi janinnya sehat, ibu masih mungkin miring kanan, masih mungkin miring kiri seperti itu. Jadi
posisi apapun sebenarnya bisa ya dok Masih ya, asal bisa. jangan tengkurap ya. Asal jangan tengkurap ya. Gitu, jadi memang baik untuk sirkulasi. Terbaiknya memang miring kiri. Oh jadi memang Nggih. benar gitu ya dok ya. Ah. Oke, ya oke. Kemudian untuk mengatasi kelainan tadi dok, karena beberapa kasus ternyata setelah lahir tuh kelainan. Apakah ini ada miss di pemeriksaan USG-nya dok? Iya maksudnya? Ada kelainan bayinya. Oh iya. Nah, apakah ini ada yang tidak bisa dicek ketika di USG atau gimana nih? Ya. Jadi tidak semua kelainan bawaan pada bayi itu bisa kita bisa kita periksa, bisa kita lihat dengan USG. Ya, baik 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, tidak bisa semuanya kan kelihatan kelainannya. Kita ada kelainan mayor, ada kelainan minor. Rata-rata kelainan besar rata-rata kelihatan, ya. Hidrosefalus, kemudian nggak ada dinding perut, atau ada kista di leher, kayak gitu. Itu akan kelihatan kelainan besar seperti itu kelihatan. Yang susah adalah kelainan kecil. Seperti apa? Kelainan kecil seperti bibir sumbing. Tetapi kecil sumbingnya. Tadi bukan yang kelihatan sekali, kan 4D kan kita sudah bisa melihat garis bibirnya. Akan tetapi kalau dia defeknya kecil atau defeknya di dalam pun kadang tidak kelihatan. Jari, ada yang kelainan kecil seperti jarinya 6 ternyata. Ya itu pun kadang, atau polidaktili itu kadang tidak bisa kelihatan dengan jelas dengan USG. Seperti itu ya. Jadi memang ada kelainan-kelainan yang tidak bisa kita deteksi dengan USG. Seperti itu. Untuk bisa meminimalisir beberapa kelainan itu tadi dok, yang ternyata tidak bisa dideteksi dengan USG itu gimana nih caranya dok? Ada beberapa pemeriksaan untuk testis ya, non invasif prenatal testing ya. Jadi ada melalui serum, melalui darah ya, cuma memang belum cukup populer ya di sini ya. Untuk menilai kelainan-kelainan bawaan di situ. Nah, yang penting yang sering saya sampaikan ke pasien adalah kita berdoa, kita menyiapkan mental untuk apapun kondisi ibunya seperti itu. Karena kadang apa yang kita lihat pun belum tentu sama ketika bayinya lahir. Paling gampang kayak berat badan. Oh, ibu estimasinya 3 kilo nih, lahirnya belum tentu 3 kilo. Nah, kayak gitu. Iya, namanya juga estimasi ya dok. Estimasi, ya. Oke, siap gitu. Termasuk juga beberapa makanan yang dikonsumsi ya dok ya. Ini juga banyak yang bertanya tentang misalnya sate bakar kayak gitu-gitu. Makanan-makanan yang mentah itu apakah juga ketika dikonsumsi ini dok sangat berdampak dengan misalnya ada kelainan di bayi dan sebagainya nih. Beberapa makanan yang memang dilarang untuk ibu hamil. Sebetulnya tidak secara langsung ya, kayak bakar-bakaran gitu. Yang jadi tidak ada pantangan mutlak ya. Jadi yang tidak boleh adalah berlebihan. Katakan pengen makan sate ya makan aja, tapi kan tidak mungkin kita makan sate 3 kali sehari. Setiap hari makan sate seperti itu. Atau kalau makanan-makanan mentah itu yang kita khawatirkan kumannya. Ya kayak gitu. Yang kumannya nanti akan mempengaruhi kondisi kesehatan ibu. Nah, apalagi kalau di luar negeri saja makanan mentah itu kadang masih tidak bersih ya, masih ada kuman, apalagi kalau yang di dalam negeri. Kan kita harus bisa memastikan kira-kira kebersihan dari makanan itu bagaimana untuk yang makanan mentah. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian yang tadi termasuk juga tentang dimensi ya dok ya. Katanya semakin besar dimensinya, misalnya 5D itu akan semakin bagus atau enggak nih untuk pemeriksaan USG-nya nih, karena ada yang membandingkan kan gitu kan. Sebenarnya urgensinya itu apa dok? Menggunakan misalnya 3 dimensi, 4D, 5D dan sebagainya. Secara kepentingan klinis ya sebenarnya sebagian besar kondisi janin itu sudah bisa kita lihat dengan 2 dimensi dan 3 dimensi ya kayak gitu. Jadi kalau 2 dimensi itu gambaran anatomis itu sudah kelihatan. Kemudian 3 dimensi untuk melihat aliran darah atau blood flow-nya di janin, aliran jantungnya seperti itu. Kemudian tali pusatnya itu kita bisa melihat di situ. 4D kita kan bisa melihat melihat skin ya. Nah,
lihat skin ada nggak defect di katakan tadi kayak bibir sumbing, kayak kelainan luar kayak gitu. Nah, sebenarnya sebagian besar itu cukup dengan 2 dimensi dan 3 dimensi sebenarnya ya. Tuh, cuma kan perkembangan teknologi banyak yang mau lihat 4D kira-kira wajahnya seperti apa, seperti itu. Oke, gitu. Kemudian untuk yang trimester ketiga kan nanti sampai ke trimester kedua ya, Dok ya. Trimester ketiga ini di mana memang sudah harus hati-hati lagi ya, Dok ya, gitu kan. Ini pemeriksaan USG-nya seperti apa nanti di trimester ketiga? Oke, di trimester 3 nanti kita akan mengevaluasi perkembangan janinnya ya, terutama berat badan janin itu apakah sesuai dengan usianya atau lebih kecil atau lebih besar. Ya, nanti berkala yang kita evaluasi itu. Kemudian cairan ketubannya. Ya, kemudian posisi plasenta atau ari-ari. Ya. Nah, untuk organ ada yang sudah kelihatan lebih jelas, ada yang tetap sama saja tidak kelihatan seperti itu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah pertumbuhan janin itu yang kita lihat dan posisinya. Posisinya, apakah kepalanya sudah di bawah atau apakah masih mutar-mutar seperti itu. Kalau posisi janin yang baik di trimester ketiga itu yang seperti apa, Dok? Trimester ketiga ya tetap kita harapkan di 36 minggu itu kepala sudah berada di bawah, di apa namanya, di panggul ya, di pintu masuk panggul biasanya. Jadi udah siap untuk lahir ya, dedeknya udah siap nih untuk keluar. Kepala sudah pada posisinya nih, gitu. Kalau misalnya di usia 36 minggu atau 37, 38 lah, Dok, tapi kepalanya belum masuk panggul nih, apa yang harus dilakukan ibu hamil nih? Katakan belum masuk panggul, ya kita tetap minta untuk, kalau kepala sudah di bawah kan kita masih bisa evaluasi ya, kita tetap punya waktu tungguan sampai HPL ya kurang lebih ya. Nah, jadi kita masih minta bentuk olahraga, tetap aktivitas tapi tidak perlu yang berlebihan ya. Kan kadang kalau di kita di masyarakat ada yang ngepel sambil itu katanya sambil ngepel biar cepat turun ke panggul gitu, Dok. Ya. Saya kira tidak perlu ya. Karena secara alamiah si adik janin ini dia kan tetap juga mencari cara untuk bisa masuk ke panggul. Oke, jadi orang zaman dulu atau misalnya ibu kita gitu ya, eyang-eyangnya itu mengatakan ngepel biar cepat turun, itu berarti nggak perlu ya, Dok, asalkan olahraga aja ya, tetap Dok, ya? Aktivitas biasa itu ya. Nanti kita kan bisa ngelihat kenapa si A padahal dia cuma tiduran terus kok ya lancar persaingannya, kayak gitu. Kenapa beda-beda, Dok? Karena ya tadi banyak faktor. Jadi tidak hanya dari aktivitas ibu, bisa jadi kondisi janinnya atau kondisi kehamilan sendiri tidak memungkinkan untuk si bayi itu kepalanya berada di bawah di dasar panggul, entah apa namanya, mungkin ada plasenta yang menutupi atau tali pusatnya pendek, atau kan kita susah diketahui juga dengan USG seperti itu. Atau kepalanya tidak mau muter, itu juga bisa. Ada yang kondisi seperti itu, Dok? Ada. Wah, oke. Kalau misalnya tentang air ketuban, Dok, gitu ya. Ini ada cerita dari Bu Intan, katanya sempat air ketubannya itu keruh karena katanya terlalu banyak makan yang bersantan. Apakah itu memang berefek sampai ke situ, Dok? Ada beberapa makanan yang memang bisa mempengaruhi cairan ketuban ya, seperti itu. Cuma kalau santan saya malah belum tahu ya. Yang jelas kayak jamu-jamu kayak gitu dia malah bisa mempengaruhi warna dari cairan ketuban itu ya. Itu terus banyak sedikit yang kita konsumsi, cairan yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi air ketuban. Tinggal keruhnya tadi, keruh yang bermasalah atau keruh yang tidak bermasalah gitu. Jadi tetap minum yang banyak gitu ya, Dok ya. Itu karena mempengaruhi cairan ketuban juga. Gitu ya, supaya cairan ketubannya juga jernih ya, Dok ya. Kalau misalnya air ketubannya tidak jernih, itu akan bermasalah ke apa, Dok? Tergantung. Jadi nanti rata-rata di atas 37 minggu kalau sudah ATRM ya, udah cukup bulan, cairan ketuban itu kan sudah mulai berhenti produksinya, sehingga tinggal ada yang di situ
muter terus cairannya ya, sehingga nanti lama-lama akan keruh. Secara alamiah juga lama-lama akan keruh. Tinggal dia sampai kurang banyak atau tidak, berkurang sekali atau tidak, kemudian keruhnya itu sampai yang bercampur dengan kotoran bayi atau mekonium atau tidak. Nah, yang berbahaya kalau dia yang bercampur dengan yang mekonium tadi, yang kotoran bayi tadi, dan sehingga dia akan bisa mengganggu pernapasan bayi ketika dilahirkan, seperti itu. Oke, kemudian di trimester ketiga ini kan pergerakan janin lebih aktif ya dok ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai, gerakan janin yang seperti apa dok? Apakah yang intens karena takutnya ingin keluar, atau seperti apa nih dok, supaya juga berjaga-jaga nih untuk Star Lovers yang mungkin juga sedang hamil nih di trimester ketiga, gerakan janin seperti apa yang diwaspadai nih dok? Sebenarnya gerakan janin itu baik ya, aktif, semakin aktif itu semakin baik. Itu menandakan bayinya bugar, bayinya sehat. Nah, apabila ada masalah pada janin, biasanya yang salah satu yang terganggu adalah gerakannya. Maka kita selalu wanti-wanti ke pasien di trimester 3 itu, apalagi yang sudah 36 ke atas, ibu harus perhatikan dan ibu harus bisa menghitung gerakan janin. Minimal ada 10 gerakan dalam 12 jam ya, nanti bisa dihitung sendiri. Katakan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dihitung sudah sampai jam 12 siang sudah ada 10 gerakan, berarti target hari itu terpenuhi. Seperti itu. Kalau belum bagaimana? Kalau sampai 12 jam gerakannya tidak ada sampai 10, segera diperiksakan untuk memastikan kondisi janinnya sehat. Seperti itu. Kalau kejadian misalnya dok tidak sampai 10 gerakan itu rata-rata kenapa ya dok ya? Bisa karena mungkin cairan ketubannya sudah habis, bisa ada gawat janin. Ada gawat janin yang berbahaya kalau ada gawat janin atau fetal distress tadi, ada penekanan pada pada tali pusat janin ya, sehingga aliran darahnya berkurang, gerakan janin pun mulai menurun. Itu berbahaya, itu segera harus ada tindakan gitu. Oke, jadi menghitung selama kurang lebih 12 jam. Minimal 10 gerakan ya? Minimal 10 gerakan. Kalau lebih dari 10 gerakan gimana? Gak apa-apa. Normalnya pas malam itu rata-rata malam hari bayi akan aktif gerak. Mungkin lebih dari 10 gerakan itu normalnya. Nanti suatu saat kalau biasanya jam 1 dini hari sampai jam 3 kok dia aktif gerak, kok ini diam saja, ibu harus waspada. Seperti itu. Oke, kenapa aktifnya malam malah menuju subuh gitu dok? Jam 1, jam 2 itu malah bayi kenapa aktif ya gitu ya di trimester ketiga ya? Jamnya bayi. Tapi memang rata-rata seperti itu ya rata-rata dok? Seperti itu. Dan itu normal ya dok ya? Bahkan nanti setelah persalinan pun, setelah melahirkan pun betul. Nangis ya. Nanti mungkin susu. Dalam 2 minggu sampai 1 bulan pertama bayi aktifnya atau bangunnya di malam hari. Baru setelah itu mengikuti ritme ibunya. Oke. Jadi itu sangat normal kalau misalnya mungkin Star Lover merasakan gitu ya, kalau malam hari di trimester ketiga itu bayinya sangat aktif, nendang-nendang terus gitu ya dok ya. Bahkan sampai ada yang mendokumentasikan nih dok, sampai berbentuk benjol kayak gitu. Nah itu apakah memang bisa dilihat, oh ini aktif banget, ini enggak gitu, sampai benar-benar berbentuk gitu dok? Ini gimana dok? Kalau berbentuk atau tidak kelihatan sekali kakinya gitu. Itu kan tinggal anunya ya. Aduh, agak susah ngomongnya. Kondisi perut ibunya. Kondisi perut ibu. Tebal tipis. Tebal tipis lemak di ibunya, di perut ibunya. Jadi kalau dia kulitnya tipis, ibunya tidak gemuk, biasanya akan kelihatan sekali gerakannya tadi. Oke. Kalau ukuran janin nih dok ya, karena trimester ketiga mungkin karena sudah prepare mau melahirkan, ukuran janin yang paling aman ini berapa dok untuk siap untuk berat lahir yang target kita sih 2.500 sampai 3.500 gram ya. 2,5 sampai 3,5 kilo itu untuk Indonesia itu rata-rata bisa untuk persalinan normal. Oke. Kata Bu Indri nih, katanya nggak boleh minum es nih karena bisa berdampak ke bayi yang tambah besar beratnya. Apakah memang sedemikian berdampak dok? Misalnya minum es atau makan es krim itu bisa jadi tambah besar bayinya. Minum es atau minum es krim? Wah, nggak tahu nih minum es atau es krim nih.
Jadi dua-duanya. kalau setahu saya memang kalau es saja kayak kita minum air Air dingin es, ya? air dingin es atau air mineral es dingin gitu, itu tidak ada masalah. Kalau es krim? Kalau es krim kan es krimnya tuh ada kandungan Ada gula. gulanya tinggi. Oke, ya. Dan minuman es itu kan enaknya ada warnanya ya, Mhm. ada bobanya, ada warnanya kayak gitu. Ada Es rasa-rasanya jeruk, ada ya? rasa-rasanya. Kadang Aduh, itu enak saya banget saya itu. minumnya air es dok, air es apa? Sirup. Oh, ternyata es sirup, es jeruk. Iya, iya. Nah itu sebenarnya gulanya tadi yang membuat ini ya Besar. penambahan berat badan. Kalau air putih es, air kulkas gitu ya setahu saya tidak ada masalah. Mhm. Jadi memang Hmm. harus dikurangi dok, yang rasa-rasa gula Rasa-rasa tadi. tidak boleh berlebihan asupan gulanya. Mhm. Tuh. Kalau ukuran janin yang dokter Ade pernah temui nih, termasuk yang giant nih, besar ini ukurannya seberapa besar dok? Terbesar yang pernah kita temui itu 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Jadi ini lahir sesar. Sesar. Oke. Sesar. Kenapa dok bisa 5 kilo? Saya penasaran nih kenapa sampai 5 kilo. Genetis sepertinya karena kondisi bayinya pun sehat. Oh, oke. Ibu dan bayinya tidak ada diabetes. Ibunya tidak diabetes, kemudian kadar gula janin bayi pada saat diperiksa juga normal. Oke, jadi ada kondisi juga di mana kondisi kesehatan ibu misalnya diabetes itu juga harus dijaga dengan lebih ini ya dok ya. Dengan lebih ketat ini. Oke, apa yang harus dilakukan ketika ibu punya riwayat diabetes nih dok ketika hamil? Jadi kalau ibu hamil dengan riwayat penyakit-penyakit penyerta ya, penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit diabetes, asma, atau mungkin penyakit autoimun, kita selalu merawat bersama. Jadi dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk memantau atau untuk biar kondisi penyakitnya itu terkontrol. Ya. Katakan kadar gula darah penyakit diabetes, maka kita harus mengontrol sampai batas kadar gula yang aman selama kehamilan. Penyakit jantung juga sama, nanti akan dievaluasi penyakit jantungnya ke arah kelainan ke jantung yang bengkak, jantung kongestif, atau nanti dia penyakit jantung yang lainnya atau gangguan irama jantung seperti itu. Jadi penyakit-penyakit seperti itu harus dikontrol, harus dikelola juga selama kehamilan, sehingga diharapkan kalau pengelolaannya baik tidak akan mengganggu kehamilan itu sendiri. Oke, jadi memang harus ekstra ya dok ya untuk ibu hamil dengan penyakit penyerta. Kemudian ini ada pertanyaan dari Instagram Rumah Sakit Pertama Jogja ya, dokter ya, dari Erna_Hutomo. Dokter Ade, saya sudah usia kandungan 21 minggu. Gerakan Ade aktif banget ini. Saya kalau tidur miring ke kiri, bangun-bangun tidur kok perutnya kayak terasa jarum-jarum gitu dok. Bahaya atau tidak ya? Karena jadwal kontrol akhir bulan Oktober. Monggo dokter. Ya Bu Erna, sebenarnya tidak masalah ya, insya Allah masih aman selama tidak ada kontraksi dan tidak ada keluar darah dari jalan lahir. Ya, jadi gerakan janin itu kan wajar ya, apalagi nanti tambah besar usia kehamilan, tambah banyak yang jarum. Oh. Harus siap jarum nih ibu hamil ya. Jadi boyoknya nanti mulai sakit, ya kan dia terkait dengan rahimnya sudah mulai besar, seperti itu. Bayinya juga sudah mulai besar, aktivitasnya sudah mulai lebih kompleks lagi. Itu akan membuat regangan-regangan pada otot ibu ya, kayak gitu. Itu akan membuat tambah nyeri nantinya. Selama kalau patokan kami, selama tidak ada kontraksi yang teratur dan tidak ada perdarahan dari jalan lahir, insya Allah masih aman. Oke. Kemudian ini pertanyaan satu lagi ya. Oke, dari Ranta. Oke, dok, saya mau tanya, obat asam lambung naik nih saat trimester 1 apa ya dok ya? Kalau pagi saat gosok gigi selalu muntah, kadang sampai keluar cairan hijau atau kuning pahit gitu dok. Siang sore juga masih sering muntah, padahal sudah minum Ondansetron dari dokter Ade nih. Monggo. Untuk ibu hamil trimester pertama, kalau
habis sikat gigi mual sampai muntah itu sebenarnya masih common ya, sering sekali terjadi. Sebenarnya tidak ada tindakan khusus untuk itu. Nanti dia akan membaik sendiri. Ya, seperti saya cerita tadi itu karena masalah hormonal. Untuk obat mah, rata-rata obat mah itu aman digunakan selama hamil. Bisa beli sendiri obat-obat warung seperti antasida. Kalau merek kan tidak boleh nyebut ya. Iya, jangan menyebut merek. Tadi saya udah deg-degan dokter nyebut merek ya. Ada banyak obat-obat warung yang bisa dibeli dan rata-rata aman ya. Tuh, yang paling sering kita bawakan ya seperti antasida, ondansetron, itu yang untuk anti mual muntahnya. Oke, jadi ini masih wajar ya Ibu ya, karena biasanya gosok gigi memang terus langsung mual gitu ya dokter, mual muntah begitu. Itu nanti ada beberapa pasien yang sampai kadang di trimester 3 pun masih sering mual ketika gosok gigi. Kenapa dok? Ya memang seperti itu. Gitu ya. Dan memang ibu hamil itu disarankan untuk sering menggosok gigi dok. Maksudnya atau seperti biasanya aja, sehari 2 kali aja. Atau setelah makan harus gosok gigi dulu gitu. Seperti biasanya. Jadi tetap memperhatikan kesehatan gigi ya. Oke, gitu. Karena katanya ada juga yang mengatakan bahwa kesehatan gigi ini berdampak juga ke ibu hamil gitu dok. Mungkin ada beberapa yang pernah disarankan untuk operasi gigi dulu sebelum akhirnya hamil nih dok. Ini kenapa dok? Ada hubungannya kah dengan gigi? Apa ya hubungannya dok? Kalau selama hamil nanti dia memang cenderung ini ya, gak bisa radang ya. Katakan ada yang bolong, ataupun rata-rata ketika hamil dia ini nyeri, bengkak atau radang lagi. Nah, memang sebaiknya kalau memang ada masalah-masalah gigi diselesaikan dulu sebelum nanti mengganggu. Karena kalau sudah hamil ya tidak banyak yang bisa dilakukan ya untuk itu. Kan tidak boleh ada tindakan-tindakan khusus juga. Gigi. Jadi memang benar ya kalau ada saran untuk memperbaiki kondisi kesehatan gigi dulu gitu ya, baru untuk hamil gitu ya. Kemudian untuk jadwal dokter Ade praktek sendiri di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini kapan aja dok? Mungkin bisa disampaikan juga nanti teman-teman nih Star Lovers yang pengen konsultasi ke dokter juga. Saya di hari Senin dan Jumat ya, 2 hari itu. Untuk jamnya, untuk hari Senin sekitar jam 9:30 sampai jam 11:30. Kemudian untuk hari Jumat sekitar jam 8 sampai jam 10. Bisa dicatat ya Star Lovers ya, untuk mungkin tahu gitu ya jadwal dokter Ade di Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Termasuk juga untuk tarif layanan persalinan ya dokter ya. Jadi ada beberapa persalinan begitu yang disediakan, mulai dari persalinan normal tanpa penyulit. Ini untuk bidan 2 hari, untuk kelas 3 itu kurang lebih di kisaran 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Kemudian untuk sesar dokter 2 hari di kelas 3 6 juta sampai dengan 7 juta dengan beberapa fasilitas yang disediakan begitu ya. Nah, ini saran terakhir nih ya, karena sudah mepet waktunya dokter, ternyata cepat ya dok ya. Bisa disampaikan ke Star Lovers nih untuk tetap menjaga kesehatan selama kehamilan dokter. Untuk Star Lovers ya, ibu-ibu hamil atau sedang merencanakan kehamilan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa kehamilan itu harus terencana. Kemudian selama kehamilan kita harus melakukan, jadi terencana juga nanti untuk antenatal care-nya, kunjungan rutin pemeriksaan kehamilan, kemudian asupan gizinya dan suplementasinya juga terpenuhi. Kemudian ibu-ibu juga Star Lovers kita harapkan juga sudah mempunyai planning untuk persalinannya, nanti akan persalinan di mana dan menggunakan pembiayaan apa, apakah hendak menggunakan BPJS atau hendak menggunakan pembiayaan sendiri. Itu sangat penting untuk biar nanti tidak, kalau itu sudah terencana dari awal, kita tidak akan bingung lagi ketika sudah mau persalinan, ibu sudah mulai kencang-kencang, cukup tinggal bawa tas, sudah tahu mana rumah sakit yang dituju, sudah tidak bingung lagi
aduh rumah sakit mana yang buka jam segini, seperti itu. Oke. Ya. Jadi emang kehamilan terencana ini sangat penting begitu ya, betul ya, karena nanti kalau sudah terencana tinggal fokus di kesehatan ibu hamil ya dok ya. Betul. Apalagi untuk persalinan di mana dan sebagainya itu nanti bisa dibantu suaminya dong ya, yang untuk membantu untuk memikirkan supaya si ibu fokus dengan kesehatannya dan juga kesehatan janin. Oke, terima kasih dokter Ade sudah berbagi banyak informasi di sini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab bisa dijapri langsung gitu ya, atau nanti akan saya bantu sampaikan ke dokter Ade. Oke, saya Widya Pradipta dan juga dokter Ade pamit. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih.